Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa dalam sorga, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu, PNB HKI Palangkaraya, bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami berkumpul ya Bapa, di rumah kami masing-masing, melakukan ibadah PA kami, kiranya tangan pengasihan-Mu yang selalu bersama dengan kami, dan roh-Mu yang membimbing kami, untuk kami dapat tetap setia memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami rindu untuk disirami oleh firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi, kuduskan dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu ke tengah-tengah kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam PNB, selamat malam bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, nats firman Tuhan di dalam ibadah PA kita terambil dari Ulangan, pasalnya yang ke-28, dari ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15. Mari PNB, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Amang akan bacakan dalam bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tetapi, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Demikian firman Tuhan. Salam PNB, selamat malam bagi kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemuda HKI Palangkaraya. Dalam nats firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita diperhadapkan kepada dua hal. Yaitu, dikatakan yang pertama, kita akan diberkati. Dan yang kedua, kita akan dikutuk. Jadi kita diperhadapkan kepada dua hal yang berbeda, yang bertentangan, yang berlawanan. Yaitu berkat dan kutuk. Mana yang Anda pilih? Mana yang PNB pilih? Apakah PNB ingin memilih diberkati atau dipilih untuk dikutuk? Pasti kalau kita ditanyakan pada saat ini, mana yang dipilih oleh manusia? Mana yang kita pilih? Pasti kita menjawab, aku ingin menjadi orang yang terberkati. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini kita dituntut untuk menjadi orang yang diberkati. Apa yang harus kamu lakukan? Dikatakan, pada hari ini, Tuhan menyatakan ke tengah-tengah bangsa Israel, melalui hambanya Musa, pada hari ini, saat ini firman ini sampai kepada PNB, sampai kepada kita malam hari ini. Pada hari ini dikatakan, kamu akan terberkati. Asalkan dengan satu syarat, tetap setia dan melakukan perintah Tuhan pada hari ini. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini berarti setiap saat. Tidak ada batasan waktu di sini. Ketika kita besok membaca nats firman Tuhan ini juga dikatakan pada hari ini. Kapanpun kita membacanya, sampai akhir zaman, Alkitab tetap mengatakan
pada hari ini. Berarti setiap saat, setiap hari dalam kehidupan PNB harus tetap setia. Dan dikatakan bahwa kesetiaan itu yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu adalah mendatangkan suatu berkat atas kehidupan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, kamu akan semakin diangkat, dan diangkat lagi. Bahkan dikatakan kamu tidak akan menjadi ekor, tapi kamu akan menjadi kepala. Sungguh luar biasa berkat yang daripada Tuhan. Asalkan PNB pemuda tetap setia. Jangan lirik kiri, jangan lirik kanan, tapi tetap setia kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tapi ketika orang tidak setia kepada Tuhan, apa yang akan dia dapatkan? Dikatakan di ayat 15, dia akan mendatangkan kutuk kepadanya. Tuhan akan mendatangkan kutuk kepada setiap orang yang tidak percaya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dua hal ini diperhadapkan kepada kita saat ini, berkat dan kutuk. Apa sih berkat itu? Apa sih kutuk itu? Apakah berkat atau kutuk, seperti pemahaman orang pada saat ini, itu hanya dapat diukur dari sebatas harta kekayaan yang dia miliki? Oh, dia semakin kaya, hartanya semakin melimpah. Oh, berarti dia adalah keluarga yang terberkati. Apakah demikian? Atau, keluarga itu keluarga sakit-sakitan, keluarga itu semakin miskin, keluarga itu tidak memiliki banyak harta. Apakah mereka dikatakan keluarga yang terkutuk? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata nats firman Tuhan kita pada saat ini mengajarkan kita. Bukan itu menjadi patokan seseorang dikatakan terberkati. Bukan harta kekayaan yang semakin melimpah, semakin banyak, itu dikatakan terberkati. Tidak. Banyak orang semakin kaya, semakin banyak harta, tapi dia menjauhkan diri dari Tuhan. Apakah mereka dapat dikatakan orang yang terberkati? Tidak. Tapi mereka tergolong orang yang masuk dalam kata kutuk tersebut. Kenapa? Mereka semakin menjauh dari Tuhan. Atau ketika ada orang yang sakit-sakitan, menderita, tapi di dalam kehidupannya, mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Apakah mereka dikatakan orang yang terkutuk? Tidak. Tapi mereka akan terberkati. Amin. Jadi pemahaman kita yang selama ini yang mengatakan bahwa orang yang semakin kaya, orang yang semakin banyak hartanya, oh berarti mereka terberkati. Iya, jikalau mereka karena kekayaannya semakin dekat kepada Tuhan. Karena hartanya mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mereka akan semakin lagi terberkati. Orang yang menderita, orang yang sakit-sakitan, orang yang miskin, mereka terkutuk. Ya, jikalau mereka tidak pernah mengenal Tuhan, mereka tidak pernah taat dan setia kepada Tuhan, mereka akan semakin terpuruk. Dan di sanalah yang dikatakan dengan kutuk tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jadi apa sebenarnya berkat itu? Berkat itu adalah suatu kebebasan, suatu kenikmatan sukacita yang daripada Tuhan. Ingat, yang daripada Tuhan. Kebahagiaan yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Di sana kita akan terberkati. Dan apa kutuk itu? Kutuk adalah suatu penghukuman, suatu kesengsaraan karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di sini bicara tentang berkat dan kutuk. Berarti di sini bicara tentang bagaimana relasi seseorang itu kepada Tuhan. Jikalau dia semakin taat kepada Tuhan, di sanalah dikatakan orang tersebut adalah orang yang terberkati. Jadi bukan karena harta, tapi jikalau relasi seseorang tersebut antara dia dengan Tuhan semakin menjauh
tidak ada ketaatannya kepada Tuhan di dalam hidupnya, di sanalah orang tersebut dikatakan orang yang terkutuk. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadi kekayaan tidak membuat seseorang itu. Jika kekayaan membuat seseorang menjauh dari Tuhan, maka itulah yang dikatakan kutuk. Artinya, kekayaan tidak memberi jaminan untuk orang bisa hidup sejahtera, hidup sukacita. Karena apa? Dia kaya, tetapi penuh dengan kekhawatiran. Dia kaya, tapi tidak ada kebahagiaan. Dia kaya, tapi tidak ada sukacita di dalamnya. Itulah yang dikatakan dengan orang yang terkutuk. Tetapi, jikalau dia kaya, dan dia penuh sukacita, dan dia penuh damai sejahtera di dalam keluarganya, dan dia semakin taat, di sanalah orang itu dikatakan orang yang terberkati. Dan jika pengetahuan yang kita miliki juga membuat seseorang menjadi menyangkal Tuhan, di sana juga dia dikatakan orang yang terkutuk. Tetapi, jikalau karena pengetahuan kita semakin bersyukur kepada Tuhan, dan kita semakin mengucap rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan, di sana Anda terberkati. Di sana pemuda akan terberkati. Dan jika seseorang mengalami masalah dan hampir sampai meninggal karena penderitaan, jika ia semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal bahwa Tuhan pemilik hidup, maka ia adalah berkat. Dia menderita, bahkan hampir meninggal, tapi di sana dia semakin dekat kepada Tuhan. Itu adalah berkat. Dan jikalau seseorang mengalami masalah, bahkan hampir meninggal, tapi itu membuat dia semakin menjauh lagi, di sana adalah kutuk. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang dikatakan dengan berkat atau kutuk di sini dalam nas firman Tuhan kita pada saat ini, diajak kepada kita PNB, kepada pemuda, untuk lebih setia, karena yang menjadi tolak ukur dari berkat dan kutuk itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Bukan harta milik, bukan harta kekayaan secara duniawi, tidak. Tetapi bagaimana ketaatanmu, bagaimana kesetiaanmu kepada Tuhan yang telah memberikan hidup bagimu, yang telah memberikan kekayaan bagimu, yang telah memberikan pengetahuan bagimu. Imani itu, bahwa itu semua bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu setialah dan tetaplah taat kepada Tuhan. Di sana engkau akan terberkati. Di sana PNB akan terberkati. Dan di sana PNB akan menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Sanggupkah PNB menjadi orang yang setia kepada Tuhan? Setia berarti di sana tidak ada kata selingkuh. Setia cukup hanya satu, yaitu Tuhan saja yang kita imani. Tuhan saja yang kita taati di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jikalau kesenangan ataupun kesusahan membuat seseorang semakin dekat kepada Tuhan, itulah berkat tersebut. Waktu senang, waktu susah, dia tetap dekat kepada Tuhan, itulah berkat. Tetapi jikalau sebaliknya, jika semakin jauh relasinya kepada Tuhan, itulah yang dikatakan dengan kutuk. Jadi saudara-saudariku PNB yang terkasih dalam Kristus Yesus, dua hal ini diperhadapkan kepada kita. Sekarang tergantung kepada kita. Mana yang mau PNB pilih? Mau menjadi orang yang terberkati atau menjadi orang yang terkutuk? Jikalau orang yang terberkati, pasti dalam kehidupannya dia akan semakin taat. Dia semakin setia
dia semakin mengimani karya Tuhan di dalam hidupnya. Tidak mengandalkan pikirannya. Tapi orang yang terkutuk tidak akan pernah mengucap syukur. Tidak akan pernah mengucap terima kasih. Dan dia tidak akan taat kepada Tuhan. Dan dia tidak akan setia kepada Tuhan. Pilih. Mana kamu pilih? Berkat atau kutuk? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Dan itu akan terlihat dari tindakan kita sebagai pengikut Kristus. Apakah kita taat atau tidak taat? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada malam hari ini. Di dalam PNB HKI Palangkaraya, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan tentang berkat dan kutuk. Tuhan menjanjikan berkat bagi kami. Tapi Tuhan juga akan memberikan kutuk kepada kami Tuhan. Jikalau kami tetap setia, jikalau kami tetap taat, Tuhan akan memberkati kami. Tetapi jikalau kami tidak setia dan kami tidak taat kepada Tuhan, maka kutuk akan hadir di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, berkati kami, kuatkan kami, lindungi selalu anak-anak-Mu PNB HKI Palangkaraya, supaya dapat semakin taat lagi, dapat semakin setia lagi di dalam hidupnya, hanya mengandalkan Engkau di dalam setiap kegiatan mereka, dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu PNB HKI Palangkaraya, jagai mereka selalu, dan lindungi juga kami selalu Tuhan, di tengah wabah virus corona yang saat ini ada di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Bapa, lawat bumi ini, jauhkan kami dari virus COVID-19 ya Bapa. Dan kiranya Tuhanlah yang menghapuskan virus COVID-19 yang saat ini ada di tengah-tengah bumi ini, supaya kami dapat semakin bersuka cita lagi, dan kami dapat kembali beraktivitas seperti mana biasanya. Bapa dalam surga, begitu juga dengan orang tua, setiap anak-anak-Mu PNB yang jauh daripada mereka ya Bapa. Berkati mereka selalu. Berikan rezeki yang berlimpah di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu PNB HKI Palangkaraya. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam PNB. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.